Yang kami banggakan, anak-anakku semua, santri putra maupun putri, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng pembina Festival Bakat Santri ini menika Bapak Suwarno Ulimuha beserta segenap panitia yang sudah memberikan kejutan istimewa di malam hari ini, mendekor dengan sedemikian luar biasa. Tepuk tangan untuk para panitia. Inilah yang membuat Festival Bakat Santri dipertahankan biar bagaimana tidak hilang dari peredaran Rodotul Mujahidin. Pak Kasihan, karena selalu ada yang baru di Festival Bakat Santri dengan segala inovasi dan kreativitasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir dari hormat pada acara yang sangat luar biasa, Festival Bakat Santri yang kita singkat dengan FBS yang ke-14. Alhamdulillah sudah memasuki usia ke-14, harusnya 16 nih, 2 tahun terakhir karena suasana pandemi, maka untuk sementara di-off-kan. Alhamdulillah malam ini kembali di tengah-tengah kita suasana festivalnya, suasana perlombaannya. Kedua kalinya salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa selalu kita haturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih Allah yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tepuk satu, tepuk satu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para hadirin, santri-santri yang berbahagia, mewakili pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Mujahidin, beliau Ibu Haji Abdul Aziz Dewi Hafsa. Yang pertama, kami berharap dan sangat-sangat berharap di momentum kembalinya Festival Bakat Santri ini, semua santri semua santri ikut meramaikan, semua santri berpartisipasi ya. Tidak ada santri yang tidak ikut lomba. Setuju? Sepakat? Sepakat atau enggak pakai banter? Sepakat yang putri? Kurang banter. Yang putra sepakat? Nah, tepuk tangan untuk yang putra. Ada berapa perlombaan Pak Warno? 24 perlombaan, luar biasa ya. 24 perlombaan, harusnya dari 24 perlombaan ini tidak ada santri yang tidak ikut, minimal ikut pawai ya kan, minimal ikut pawainya. Kalau tidak ikut pawainya ya minimal ikut jadi supporternya, karena apa anak-anak ya, mumpung kita utamanya anak-anak masih masa semangat-semangatnya, jadi apapun yang ada di pondok mestinya harus diikuti. Dia apa badan? Harus diikuti.
apalagi kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mata kita sehat, tangan kita sehat, segala sesuatu yang ada di pondok, jenis apapun kegiatannya, kalau kita ikuti tentu nanti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, ketika nanti anak-anak di rumah bermasyarakat, ketika nanti anak-anak berada di tingkatan yang lebih besar, yang sekarang MTS, misalnya nanti melanjutkan di MA, tentu yang melanjutkan di MA sini sudah punya pengalaman waktu di MTS bagaimana ketika mengikuti kegiatan apapun bentuknya, termasuk FBS ini. Yang sudah alia melanjutkan di perguruan tinggi atau di pondok-pondok pesantren, karena sampai punya pengalaman seperti ini, salah satunya FBS ini, nanti oh iya dulu di pondok ada kegiatan namanya FBS, kegiatannya seperti ini, lombanya ini. Itu bisa jadi bahan untuk event-event di organisasi kampus atau pondok-pondok pesantren yang lain. Tepuk satu, maka minimal syukur-syukur semuanya ikut, minimal ya ikut pawainya, meramaikan pawainya. Apalagi malam ini kita kerawuhan Habib Abdurrahman Fahmi Asghar dan Habib Abdul Qadir Sami Asghar, ya. Dan besok kemungkinan yang membuka pawai ta'aruf dari masing-masing peserta perlombaan beliau dari Habib yang lalu. Semangat deh, semangat. Yang selanjutnya anak-anakku semua, mohon maaf yang kedua ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi terlambat. Harapannya tadi tidak terlambat, tapi karena suatu hal, ada satu hal dan beberapa hal, sehingga Bu Al baru berangkat mewakili pengasuh dan ketua yayasan. Tapi ada cerita yang tadi sempat Bu Al baca dan sangat menarik, yang harusnya nanti untuk pelajaran kita semua. Dan di sini Bu Al bawa dolar, bawa dolar. Nanti yang bisa jawab dolarnya bisa yang biru, bisa yang hijau, bisa yang merah. Nanti kalau yang merah banget, mintanya sama Pak Kepala Lembaga yang sudah ada di sini. Ya. Ada Pak Wim yang punya fotokopi itu loh. Fotokopi cerita kencana. Ada yang Pak Giono, Pak Giono itu ahli diplomasi. Ada Pak Kepala MA, Pak Yatno, yang punya kebun yang luas. Bu Al akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi. Kenapa? Karena terinspirasi dari Abah Mulas. Abah Mulas guru Bu Al itu, guru kulon itu, dalam setiap event itu sering sekali bertanya atau menanyakan tentang para sahabat. Misalnya saat bin Abi Waqqas itu apa itu keistimewaannya, tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Harapannya para santri mengenal lebih dekat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta dengan para tabi'in. Bahkan bila perlu dalam perlombaan LCT besok Pak Warno dimasukkan sejarah-sejarah kebudayaan Islam, termasuk diantaranya adalah sejarah para sahabat, soal-soalnya. Agar apa? Ya agar kita para santri ini mengenal sahabat Rasulullah, sehingga dari mengenal sahabat Rasulullah punya teladan, punya sosok yang memang kita ini apa yang bisa dibanggakan dari kita kalau dibandingkan dengan para sahabat itu. Paling tidak seperti itu, nanti akan muncul semangat-semangat atau hero-hero yang sedikit demi sedikit akan bertumbuh, sehingga semangat menuntut ilmunya menjadi bertambah terus. Tepuk satu. Sahabat Rasulullah yang terkenal
bersuara bagus dan menjadi muadzin itu namanya siapa? Bilal bin Rabah. Selain, nah nanti yang ini pertanyaannya, nanti tunjuk jari ya. Selain Bilal bin Rabah, ada lagi sahabat Rasulullah yang juga terkenal bersuara bagus dan menjadi muadzin. Siapa yang tahu? Selain Bilal, iya. Ayo mas, yang di belakang itu. Tadi tunjuk tangan, iya. Loh, tunjuk tangan terus ini. Selain Bilal bin Rabah ada, ya. Ayo maju. Siapa? Belakangnya cari itu. Tadi yang tunjuk tangan itu. Siapa cari? Tahu jawabannya? Tepuk satu. Ayo, kita masa kenal hanya satu ya kan? Nah, ayo satu lagi aja, siapa? Sahabat Rasulullah yang selain Bilal bin Rabah juga terkenal bersuara bagus dan menjadi muadzin. Oh tak kira orang jawab, ternyata fotografernya. Nggak boleh googling, yang bawa hati kan cuma guru-gurunya. Nggak ada. 10.000, 20.000, 30.000, nggak ada. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum atau yang dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum. Siapa yang tahu sedikit aja tentang Abdullah bin Ummi Maktum? Sedikit aja. Ada yang tahu? Iya. Ayo mbak. Siapa mbak? Ayo berdiri sini. Tepuk tangan dulu. Ada yang jawab alhamdulillah. Sini. Ya, sini. Halo. Ayo, siapa Abdullah ibnu Ummi Maktum? Salah seorang sahabat Nabi yang terakhir dalam keadaan buta. Ya. Beliau pada waktu itu dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan para pembesar Quraisy itu. Ketika Ibnu Maktum datang, beliau ingin mendapatkan pengajaran atau mensucikan dirinya dari sebuah dosa kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad hanya menatapnya dengan tidak suka karena ucapannya terputus. Beliau Nabi Muhammad berharap bahwasanya para pembesar Quraisy dapat tercerahkan dan bisa masuk Islam. Namun ucapannya terputus gara-gara Ibnu Maktum tadi yang karena ingin mempertanyakan atau ingin mendapat pelajaran dari Rasulullah SAW. Tepuk tangan dong. Guru sejarah, tahunya dari guru sejarah, dari pelajaran Al-Quran Hadis. Dari pelajaran Al-Quran Hadis karena menjadi sebab turunnya surah Al-Baqarah awal-awalnya. Tepuk tangan sekali lagi. Jawabannya panjang ya kan? Maka ambil yang biru. Alhamdulillah, payu dibuang. Cari nggak sih boleh cari? Iya betul sekali.
Ibnu Ummi Maktum menjadi sebab turunnya surah Abasa wa Tawalla. Nah sekarang kisah dari Ibnu Ummi Maktum tadi ya, selain menjadi sebab turunnya surah Abasa, suatu saat beliau yang lahir dalam keadaan buta, beliau juga menjadi sepupunya Rasulullah dari Sayyidatina Khadijah. Jadi beliau itu sepupunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ibunya bernama Atikah. Selain kisah tersebut, ada satu kisah dari Abdullah atau dari Ibnu Ummi Maktum yang harusnya membuat kita nanti banyak mengambil hikmah dari kisah ini. Jadi suatu saat Ibnu Ummi Maktum itu karena mendapatkan pelajaran dari Rasulullah tentang pentingnya sholat berjamaah, maka beliau bertanya, apakah bagi orang yang buta pun menjadi harus ke masjid ketika mendengar suara azan? Iya. Saat itu Rasulullah menjawab seperti itu. Kemudian setiap hari di waktu sholat, Ibnu Ummi Maktum ini selalu berangkat ke masjid. Suatu saat beliau jatuh karena maklum kan, karena beliau dalam keadaan tunanetra. Beliau jatuh, kepleset, berdarah. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu beliau tetap ke masjid. Melanjutkan. Besoknya lagi, ketika beliau mau ke masjid, sudah ada seorang pemuda yang menunggunya untuk mengantarkan beliau ke masjid. Monggo Ibnu Ummi Maktum, kula antar jenengan ke masjid. Loh, jenengan sinten kok badhe ngantar kula ke masjid? Nggih, kula tiyang mriki mawon. Diantarkanlah Ibnu Ummi Maktum ini ke masjid oleh pemuda tadi yang menawarkan untuk mengantarkan. Besoknya lagi seperti itu, seorang pemuda tadi mengantarkan beliau ke masjid. Besoknya seperti itu, sampai setiap hari diantarkan ke masjid. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum ini penasaran, sakjane sopo sih ya? Kok apik tenanan? Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, pasti husnudon nggak dengan seorang pemuda tadi? Iya dong? Ada seorang buta yang ingin ke masjid dan beliau, seorang pemuda tadi ini dengan sukarela mengantarkan. Monggo, kalau antar ke masjid sampai begitu setiap hari, kan mestinya senang. Karena penasaran, Ibnu Ummi Maktum ini bertanya kepada pemuda tadi, sakjane sing sampai itu sinten to nggih? Nggih tiyang mriki mawon. Nggih tiyang mriki mawon sinten? Sampai itu siapa? Akhlaknya baik banget, sampai rela berkorban waktunya mengantarkan saya ke masjid. Terus akhirnya, dan jenengan boten perlu ngertos sinten kula. Wah, tambah orang ini kok ikhlas banget, sampai nggak kepengen diketahui namanya. Diketahui namanya kok nggak mau, berarti kan sudah orang berbuat baik, nggak mau dianggap baik oleh orang lain. Padahal kita lebih sering, bila perlu kita berbuat baik, orang lain tahu, kan nggak tahu ya? Kejelekan kita sebisa mungkin serapat mungkin kita tutupi, tetapi kebaikan kita bila perlu orang lain tahu. Oh, tambah penasaran, sinten tahun jenengan ini? Boten ST. Ya, kalau sampean tidak mau memberikan nama, mengenalkan bahwa sampean itu
itu siapa, mulai besok saya sudah tidak mau diantar. Ampun tentu. Iya, pokoknya kalau sama nggak ngasih tahu namanya sama siapa, mulai besok saya tidak mau diantar. Akhirnya karena Ibu memang bersikeras seperti itu, pemuda tadi ngomong, jawab, mohon maaf, Abdullah, sebenarnya saya ini iblis. Kok iblis? Sebenarnya saya ini iblis. Kok bisa? Kok iblis kok mengantarkan orang yang mau ke masjid? Aneh buatan? Aneh apa buatan? Aneh. Ya, Mas Ibre ya. Aneh. Ada iblis, biasanya iblis itu kan menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Dia akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari samping, sini, sampai dari atas bawah, dari segala arah dia akan menggoda kita agar kita tidak melakukan kebaikan. Isu-isu subuhan, saat dulunya subuh dibukai, tangi, melek, ayo cek jam apa, turunannya. Dibukai mana tangi leh, ijek jam 4:30 turunannya. Kalau mau ini privat itu di sebulan di iblis. Ngantuk. Iya kan? Loh, kenapa kok sampean bisa mengantarkan saya ke masjid? Padahal sampean adalah iblis, dan iblis biasanya tidak mau orang Islam, semua orang tidak mau semua orang mengikuti jejaknya Rasulullah, ikut jejaknya iblis. Akhirnya iblis tadi berkata, sebenarnya saya juga dalam rangka tidak suka dengan ke masjid terus. Karena apa? Ketika Ibnu Ummi Maktum tadi jatuh, Gusti Allah itu mengampuni separuh dari dosa-dosa. Jadi beliau berangkat ke masjid, kemudian beliau jatuh, Allah mengampuni separuh dari dosa. Ya saya khawatir kok, kalau nanti sama ke masjid jatuh lagi, separuh hilang lagi, sama ke masjid jatuh lagi, tambah nganggo keluargane, nganggo anake, nganggo tonggone, nganggo sak kampung. Iya kan? Arki mau ke masjid ya, ke masjid kepleset. Nggak sih tuh, nek Arki kepleset nggak sih ke masjid, ya gitu. Malah dijeding terus. Nggak mau, iblis itu dosa-dosa dari Ibnu Ummi Maktum ini diampuni, kemudian diampuni dosa keluarganya, diampuni dosa tetangga-tetangganya. Akhirnya tadi punya taktik, biar separuh saja dosa yang diampuni, iblis berkeinginan atau melakukan pekerjaan mengantarkan Ibnu Ummi Maktum sampai di masjid. Nah, hikmahnya apa? Tidak semua sesuatu yang menurut kita bagus, menurut kita baik, itu memang baik adanya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Perang itu kita mau senang nggak dengan perang? Tetapi bisa jadi di dalam peperangan akan ada banyak hikmah yang luar biasa, seperti ketika kita perang melawan penjajah, ketika bangsa kita perang melawan penjajah. Sama, kita ambil hikmahnya apa? Belum tentu tetangga-tetangga, kawan-kawan, tetangga pondok yang menurut kita baik, sampai ngopo nangis, kangen sinten,
kangen ibu, kangen bapak. Tak silai HP belum. Kita senang nggak? Senang. Yang disilai HP? Senang. Senang Apple. Tetapi kira-kira selanjutnya akan seperti apa kita nggak tahu. Nyaman ke situ, nyaman, akhirnya lupa tujuan awalnya. Tujuan awal mondok di sini di Pondok Pesantren Rodoto Temujawi itu untuk ngaji, akhirnya nggak jarang ngaji karena kemana? Ngumpet ke tetangga-tetangga. Ada yang seperti itu? Boten-boten nggih? Boten, naudzubillah min. Itu kelihatannya baik. Sama kenapa puasa lemes? Iya lemes banget puasa saya. Oh nggak memang nggak kuat itu nggak boleh. Mangan wae. Nah, ada yang kemarin puasa seperti itu? Oke, nggak kuat nggak popo mangan wae. Harusnya kita waspada pada hal yang kelihatannya baik, belum tentu itu baik untuk kita. Sebaliknya yang kelihatannya kita mondok kok nggak enak banget ya, nggak oleh bawa HP, manganannya ngeten iki, diobrak-obrak kon ngaji, kon sholat, kon iki terus disenang-senangi terus ya bisa dia. Disenang-senangi terus, nggak enak banget, pokoknya nggak enak banget mondok. Tetapi dengan seperti ini nanti kamu ketika melanjutkan di perkuliahan atau di pondok lain yang tidak suasananya mungkin tidak sama dengan di pondok kita ini, akan kangen ya Allah. Iya ya, dulu saya nggak aras-arasan sholat, ada yang mengingatkan dan seterusnya. Tepuk satu. Nah sekarang yang kedua, yang selanjutnya pertanyaan menjelang akhir. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah awal akhir? Nah, awal akhir ya. Ayo. Ini diborong putri semua ini.